karya ataupun movement yang akan dibikin sama Kuncen dan Hearst Picture gitu. Jadi aku sih kalau untuk pemain dan lain-lain, aku sangat percaya lah dengan Mas Fadi sama Mas Raul ini dan jalan apel ke apel, karena sesuatu yang bikin aku nyaman itu bukan dari genre aja, karena kan tiap genre itu pasti kita mendapat karakter atau cerita yang berbeda. Kalau memang aku suka sama ceritanya, suka sama karakternya, pasti lebih nyaman. Tapi kalau disuruh jawab ya mungkin aku lebih suka yang lebih menantang. Bagi aku horor lebih menantang, karena mungkin kalau di drama kita lebih draining dari emosi kita. Karena drama hubungan antar manusia. Kalau horor itu kan antar manusia juga, antar makhluk juga mungkin, dan memang biasanya setnya itu lebih menantang dibanding genre drama. Tapi aku tetap suka dua-duanya, cuman mungkin kalau disuruh pilih ya mungkin aku lebih pilih horor ya, karena lebih suka sama tantangan-tantangan yang bakal dapetin aja gitu. Kedepannya mungkin karena kita kan bekerja di seni peran, apapun yang kita kerjakan harus nyaman. Dan justru kenyamanan itu aku dapat dari acting dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Semakin beda perannya, semakin nyaman aku akan bermain gitu. Karena kalau perannya mirip-mirip, aku akan bingung. Wah, ini nanti gimana cara maininnya? Justru perbedaan itu seperti di drama itu draining memang, tapi kita bisa nyaman karena kita bisa merasakan hati kita juga ikut deg-degan saat bermain di situ. Kalau horor itu benar-benar seru karena nggak di syuting, di luar syuting, behind the scene-nya kita juga bisa menemukan hal-hal yang membuat deg-degan juga. Jadi semuanya buat aku seru, nyaman banget. Jadi kalau nyaman itu aku nyaman di actingnya gitu. Thank you. 3 tengah bawah. 1, 2, 3 dan terakhir kiri. 5 menit ya teman-teman media. Saya mungkin ini kan untuk kalau saya kebanyakan dari kayak gitu, kalau bicara entitas itu lebih dari kayak mimpi, lebih dari kayak gitu-gituan sih sebenarnya, jauh ketimbang oh di sini daerah sini ada apa-apa gitu. Jadi lebih apa sih itu, jadi prosesnya seperti itu. Dulu pernah punya pengalaman ini kayaknya ketemunya kayak begini ya, kayak gitu kira-kira. ya nggak terlalu lama sih, cuman beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan ngobrol, dan aku pribadi ada keminatan dengan berkarya di industri film gitu. Dengan mungkin teman-teman udah beberapa pernah lihat dulu aku berkarya di film, jadi kayaknya aku pengen bikin ini lebih baik lagi. Jadi pengen banyak belajar, banyak teman-teman brainstorm juga, apalagi di sini banyak anak-anak muda yang punya mimpi yang bagus. Jadi aku pengen belajar bareng lah di sini. Tantangan keseruan di belakang layar itu seperti apa sih Bang Atta? Ya, kalau belakang layar mungkin lebih banyak yang di belakang layar Mas Jose sama Mas Raul ya. Jadi di sini aku punya peran yang bisa dibilang seksi, tapi kalau dibilang belajar, aku juga banyak belajar lah. Di sini banyak figur-figur yang udah lebih lama di film. Aku di sini selalu memposisikan diri aku sebagai orang yang ingin banyak belajar gitu aja sih. Kenapa lebih milih jadi executive producer dibanding main film? Mungkin kan udah punya anak jadi karena pagi-pagi udah ngantar anak sekolah, terus ada kerjaan-kerjaan juga di kantor gitu. Jadi tapi pengen lagi sih nanti, mungkin nggak tahu lah kapan nanti aku akan kembali lagi mungkin, tapi sekarang aku belajar dulu karena aku sebenarnya passionnya lebih ke sutradara ataupun producing. Dari apapun yang aku bikin tuh seneng banget nge-produce sesuatu gitu ya. Dari kadang-kadang produksi itu bukan hanya di bidang entertainment, kadang di bidang makanan juga, bidang apa juga. Betul. Namanya kita suka meng-create, suka berkarya ya. Terus ketemu Mas Fadi, ketemu Raul, ketemu Mas Jose. Ya seneng lah dengan banyaknya. Mungkin nanti actingnya di PH sendiri ya? mungkin udah lama banget, tapi semoga one day nggak ada yang bilang enggak. Ya. Mas Fadi menarik suka juga nggak sih untuk proyek ini kasih masukan? Yang pasti nanti kita kasih masukan lah. Apalagi nanti kan ada pasti film ini kan bukan hanya produksi tapi ada promosi, ada marketing, ada dan lain-lain. Jadi aku tuh selalu percaya setiap orang kan ada bidangnya juga gitu. Jadi kita di sini kan dengan di PH Hearst Production ini punya banyak tim, punya banyak partner, itu kan gunanya biar bisa saling brainstorm, saling bagi-bagi tugas. Aku yakin nanti aku
punya partnya sendiri untuk aku bekerja di karya ini. Mas Wadi, menarik dong, tadi katanya mengambil case-nya dari teman-teman pedal. Ada di Bali. Nah, cuman ketika kita membuat case ini, hype pedal tuh belum ada. Nah, cuman karena kita produser suka bonding sama talent, nah terus Rahul ngebawa, kita main pedal yuk gitu. Rahul sempat spill bahwa pedal ini akan jadi global sport, gue bilang. Terus gue bilang, masa sih gitu? Yaudah kita coba. Nah, ternyata anak-anak Kuncen ini pada suka. Terus akhirnya aku bilang, yaudah yuk kita jadiin serius nih biar mainnya jago gitu. Dan alhamdulillah sekarang pada jago-jago main pedalnya. Ini Ata aja nih berapa bulan skillnya udah wah main pedalnya kacau sih. Gokil gitu. Jadi akhirnya dari ketertarikan kita main olahraga bareng, nah itu akhirnya kita bisa ngobrol di situ. Dan jujur Ata gabung sama Hers pun itu berawalnya kita dari pedal ya. Dari pedal terus diajak ngobrol sama Ata, ya tahu gua nge-produce, apa segala macam, terus kayak boleh nggak main ke kantor, ya udah ngobrol akhirnya, dan akhirnya Ata bergabung lah di Hers Production gitu. Tadi terkait pemain, sebenarnya mereka kan pas dipilih belum besar kayak sekarang. Yeah. Itu ada alasan nggak pilih mereka sih yang belum punya nama untuk film ini? Oh iya, itu makanya aku debat sama Rahul tuh cukup lumayan luar biasa ya gitu. Tapi akhirnya kita punya standarisasi ya, Hul ya. Nomor 1 is acting dulu sih, habis itu Rahul lah. Ya semuanya each and every one of them tuh casting. Yeah. Mereka datang casting dan mungkin ada feelingnya juga ya, kalau misalnya kita ngelihat acting mereka, wow, ini nih Mojo, ini nih Agnes. Jadi ya kita langsung ada feeling itu, ya kita fight. Mau itu alasannya gara-gara sosmed atau apa itu kedua, ketiga gitu. Ya kebetulan Davina tuh sebelum kita syuting ini kan sebelum Ipar Adalah Maut ya, yang Davina mungkin naik banget dari film itu. Tapi kita dari sebelum itu tahu ada film Ipar pun kita udah ngeliat actingnya something. Let's fight for her, let's fight for Fonzie, let's fight for Cinta. Jadi kita sebagai produser ada responsibility untuk ngelihat talent gitu. Jadi ya that's our job, dan ya kita pilih and nggak salah juga gitu. Kayak aku sih proud ya of their acting. Jadi ya happy sih. Kenapa baru dirilis sekarang, Mas? Kenapa? Banyak filmnya Hers. Ya mungkin Pertanyaan terakhir ya. kita ngepasin di ulang tahunnya Ata ya. Kayak gitu. Kenapa rilisnya sekarang ya? Karena memang kemarin ada beberapa yang harus kita rilis dulu gitu, dan kita ngerasa bahwa ini waktu yang terbaik lah untuk kita rilis gitu. Itu sih. Mas Wadi kayaknya nggak bisa pisah ya sama itu Sarah Wijayanto. Oh iya. Kenapa ada Sarah Wijayanto? Dia berperan sebagai Oh, Okay. Nanti dulu itu. Nonton tanggal 6 November. Salah satu sosok yang spesial lah Gitu. di Oke. film kita. Aku tambahin sedikit ya masalah sosok tadi. Kalau Mas Jose kan memang membawa konsep Kuncen itu dengan di skripnya sudah ada sosok ini. Nah kebetulan karena aku bareng sama Sarah juga, jadi aku minta duduk bareng sama Sarah dan adiknya, kayak aku tuh di film aku tuh ada sosok ini. Boleh tahu nggak sih sosoknya seperti apa? Karena kan mereka yang bisa lihat langsung dan segala macam, dan kebetulan Wisnu gambar. Akhirnya aku bawalah ke Mas Jose yang kayak gini. Oh iya, kayak gini waktu itu gue diceritain. Akhirnya itu yang ngebuat kita kayak, oh ya udah, emang takutnya pas kita lagi syuting kan emang itu di hutan beneran. Terus kalau misalnya hantunya tidak sesuai atau sosoknya, takutnya ada yang marah kan nggak enak. Jadi lebih baik kita buat semirip mungkin gitu. Kita syuting kuburan tuh kuburan beneran. Maksudnya kuburan keramat. Iya, kuburan. Betul. Tapi gak ada orang yang dikasih tahu gitu. Pemain ini gak dikasih tahu ini. Cuma ini set, Produser dan director doang yang tahu. Ini cuma setting kok, ini cuma setting. Tapi padahal lu kuburan beneran semua tuh. Berarti Ada kuncen dengan Mas Wisnu sini ada perannya atau cukup besar juga ya untuk dalam film Iya kan, mereka keluarga aku juga kan. Dan kebetulan Sarah juga main di sini juga gitu. pakai kuncen juga waktu syuting ini. Oh iya dong. Ada kan? Ya. Waduh. Aduh. Kualat kamu bikin film kuncen gak ada kuncen. Ada dong. yang jadi kuncen siapa sih? Kenapa? Siapa namanya? Ada lah pokoknya. Adalah pokoknya. Iya. Cowok. Cowok. Itu nanti di make up setan gitu. Nah, Enggak, kuncen beneran Kuncen pas bukan syuting. kuncen kan manusia. Di lokasi syuting Gitu. Ini best ambil tempat story di mana Mas? Kenapa? Lokasi syutingnya sendiri berapa lama? Kita memilih Jogja ya gitu ya. Sama ini Oh. centel.
Oh iya, daerah ada satu desa kaki gunung. Dari dulu tuh saya udah datang ke tempat itu dari 3 tahun yang lalu untuk nge-research lokasinya gitu. Udah lebih kalau sekarang udah hampir 5 tahun yang lalu. Bahwa udah spesifik harus di situ di desa Cuntel itu luar biasa, itu satu desa bagus banget. Kita syutingnya selama sebulan ya. Sebulan lebih dikit dengan break dan apa gitu. Belum pernah ada kan yang syuting di Cuntel ya? Cuntel belum. We're the first. Belum. Terus sama satu lagi, selain belum pernah ada yang syuting di Cuntel, jadi waktu pas proses produksi itu kan kita biasanya kalau misalnya teknis kan asap gitu kan untuk buat gambarnya lebih smooth, lebih apa gitu. Alhamdulillah kita nggak pakai karena natural banget, kayak ngeliat pakai handphone aja kayak oh my god bagus banget gambarnya gitu, kayak rata aja gitu semuanya satu desa. Satu desa itu juga kan saya udah berkali-kali datang ke sana dan tempatnya bagus banget gitu ya. Pas kita mau syuting itu desa itu disponsorin sama satu cat, jadi tiba-tiba merah, biru, kuning, hijau gitu semua tuh. Terus kita jadi harus mengembalikan ke aslinya, sementara orang sponsornya itu tapi nanti kembalikan lagi ke berwarna-warni itu ya. Padahal sayang tuh, harusnya warnanya tuh natural aslinya tuh kedaerahannya bisa dipertahankan gitu. Berarti di awal trailer itu bukan CGI? Nggak ada. Jadi kan soalnya berasap itu berarti itu no CGI yang... Oh nggak, kalau itu nggak. Nggak perlu datang aja ke sana, kabut tiap hari. 9 derajat ya? 9-10 derajat ya? 9-10 derajat ya. Wah emang harus jaketan kok. Iya. Bener-bener harus jaketan gitu. Oke, kakak-kakak bisa promo jangan lupa menonton Hujan. Oke. Ata aja. Bareng kali ya. Ya, oke. Untuk semua teman-teman masyarakat Indonesia yang tercinta, jangan lupa nonton Kuncen tanggal 6 November 2025. Sampai jumpa di bioskop. Oke, terima kasih. Cuntel di mana? Jogja juga. Naik lagi ke atas sekitar 1,5 jam. Bawa. Oke, Terakhir kamera saya dong, 1, 2. Speaker. siapa aja? Paling persiapan fisik yang memang harus kita latih terus, karena nggak cuma kita persiapan reading sama pendekatan karakter, tapi fisik, karena kan kita mainnya di medan gunung itu sih, karena ya cuacanya kita nggak nentu waktu itu, kadang hujan, kadang panas, kadang dingin lagi, itu sih fisik yang paling penting. Berapa lama latihan fisik? Kayaknya setelah reading kita harus memang latihan fisik sih, entah di waktu workshopnya atau di luar keseharian kita sendiri. Mungkin berapa ya produksi kita, sebulan ya, kurang lebih sebulan. Nah, untuk bonding sendiri, maksudnya kan ini syutingnya lebih intens ya, selain emang horor terus di gunung yang medannya ya udah di satu titik itu aja. Buat kalian ngebondingnya ada waktu spend sendiri nggak sih sebelum syuting selain reading? Kalau dari aku sih, karena yang seperti aku bilang, aku tuh udah lumayan kenal teman-teman di sini, jadi memang dari reading sih sudah udah ngerasa gampang aja sih ngebangun chemistry ini, apalagi film ini kan kuat banget tentang persahabatan ya. Jadi memang dari reading kita udah ya bonding biasa aja dengan ngobrol, ketawa. Pun di lokasi syuting di Jogja Salatiga kita main kartu lah kadang gimana. Jadi memang aku juga ngerasa fun juga sih sama mereka, sama teman-teman dalam proses syutingnya gitu. Mau nambahin karena kita di sana juga nggak ada sinyal ya, jadi kita lebih banyak ngobrol sih. Apalagi sampai pagi biasanya kita syuting. Tapi nyangka nggak sih kalau misalkan Pedal itu bisa bikin koneksi sampai akhirnya bikin satu proyek seperti ini? Oh iya betul, dan kebetulan ya, ini jauh sebelum Pedal sebenarnya, kita syuting Januari tahun lalu. 2023. Iya. Dan 2 tahun lalu ya? 2023 akhir waktu kita mulai proses itu Pedal masih belum ada yang main, ada komunitas. Itu kita bondingnya malah di situ. Kita bondingnya di Pedal. Yang ngajak kita pertama kali Pedal adalah Bang Fadi dan Bang Rahul. Yes. Dan itu juga aku pertama kali Pedal sama mereka. Iya. Racunnya di situ. Iya. Dan itu kita langsung ketagihan gitu. Iya. Kalau aku sih nggak langsung, iya. Cuman maksudnya pertama kali kita kenal padel, mungkin dari beberapa kita ya, dari situ. Aku juga dari situ. Aku juga dari situ. Iya. Tadi Angelia juga ada kejadian namanya horor itu, boleh diceritain nggak kalian? Ada itu banget. Bonzi yang ngalamin. Bonzi yang ngalamin. Tapi aku
nih? Ya jadi pas itu kebetulan lagi lucu banget ini. Lagi ada tag satu scene aku kebetulan ada di trailer. Beda scene ya, gak ada di trailer. Tapi aku lagi tag satu scene kebetulan sendiri, jadi yang lain sedang menunggu di base camp. Tiba-tiba saya mendengar ada yang teriak kenceng banget dan menyeramkan banget. Aku kira malah Davina atau kayak apa, masalah dikirain kalian lagi apa gitu ya, bercanda atau apa. Ternyata mereka kira juga malah aku, malah kita bilang dikirain Fonzi yang teriak gitu. Terus ternyata bukan saya dan bukan mereka, ternyata ada cast yang sedang jadi yang jadi cast kuntilanaknya itu kesurupan. Iya, dan semua orang langsung lari-lari kan, semua orang langsung lari. Aku ditinggalin sendiri. Terus aduh mana orang, aku langsung kabur, aku loncat atau kabur. Terus udah deh habis itu lanjut ke Azela yang posisinya aku lagi main kan. Kita di luar main kartu. Aku di luar lagi main kartu sama yang lain. Terus posisinya aku lagi datang bulan di hari itu, hari pertama, dan aku penasaran, aku lari ke depan, ditarik aku sama Cinta, nggak boleh, jangan gitu kan. Terus habis itu aku duduk lagi, tiba-tiba aku ngerasa kok aku kayak mau pingsan. Ternyata di situ udah selesai kesurupannya, pindah ke aku. Jadi ada yang bisa ngeliat Cinta sama Bang Fadi ngeliat setannya di belakang lagi kayak gini. Waduh. Aku rasanya kayak ditarik gitu sih. Bang Fadi ngeliat aku ngerasain kayak ada sesuatu di belakang kamu, sama di belakang ada orang lagi satu gitu kan. Terus itu kita benar-benar Bang Fadi ya, Bang Fadi ya. Sering di dunia itu juga. Iya, jadi paham. Kalau dia lebih paham. Kalau POV dari aku sih nggak seserem itu ya. Kalau aku lagi makan kebetulan dan aku tahu ini sebenarnya scene Fonzi kesurupan. Jadi kayak oke, lagi makan tuh udah teriakan panjang banget dan itu lantang banget. Yang aku pikir, Fonzi bisa. Aku tuh lagi makan. Keren banget sih Fonzi actingnya. Aku gitu. Tiba-tiba lu ya lari, dia lari ke base camp, Mika lari. Ada yang kesurupan. Terus kita kayak mana. Akhirnya semua lari termasuk si Azela juga. Kita ngelihat lah tuh kuntilanak lagi di kasur ya. Iya. Lagi mau digituin sama Bang Fadi lah. Karena yang kesurupan tuh emang lagi kuntilanak. Dia bentar Pas juga dia lagi datang. Dan dia lagi datang bulan di hari pertama di situ. Pikirin kita. Karena mungkin terakhir aku main horor mungkin 2019 kali ya rumah. Oke. Intinya film horor itu udah lama banget. Jadi kemarin dapat project ini bisa bergenre horor, apalagi teman-temannya yang asik-asik banget, produsernya, sutradaranya, jadi ngerasa happy nyaman juga sih di project ini. Jadi Davina juga nggak menolak pakai stuntman, mungkin ada alasan sendiri supaya actingnya bagus atau gimana? Sebenarnya karena yang aku bilang, aku sih suka sih kalau ada adegan-adegan yang memang menantang. Bagi aku justru mungkin itu funniest shooting kali ya, kita bisa dapat experience seperti itu. Karena kalau Indela kan ngapain ya kita naik pohon gitu ya, di sling itu ngapain, tapi kalau di sini kita bisa mendapat experience itu gitu. Ada luka-lukanya nggak? Luka di hati ada? Nggak bercanda, nggak ada sih, cuma kayak baret-baret aja. Syutingnya lama untuk adegan ini? Untuk adegan itu enggak sih, nggak begitu lama karena memang aku tag-nya juga nggak ulang-ulang. Kalau ulang-ulang agak sakit ya kepalanya ditarik. Tapi alhamdulillah semua safe, jadi aman. Jadi rasanya gimana? Jadi langsung hanya dengan tatapan first sight dari terakhir ya. Alhamdulillah aku bersyukur karena nggak tahu itu tanpa disengaja ya, saat itu lagi premier film aku juga. Terima kasih. Agak kurang ya ya. Agak kurang ya.